Saya Ristanto Triutomo. Saya adalah seorang dosen di Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi. Saat ini, saya mengajar mata kuliah Entrepreneurship yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pemikiran kewirausahaan yang inovatif dalam konteks teknologi informasi. Hari ini saya akan menjelaskan RPS tentang mata kuliah Entrepreneurship. Jadi tujuan dari CPMK dari pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengkonstruksikan dengan baik. Jadi mulai dari kewirausahaan, kemudian keterampilan dalam mengkaji tentang rencana usaha, dan mengimplikasikan atau mengaplikasikan prinsip kewirausahaan sesuai dengan teknologi informasi. Jadi ada sub CPMK 1, jadi mahasiswa mampu memahami, mengkaji, menganalisis konsep kewirausahaan, pentingnya kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, perubahan pola pikir wirausaha, kiat-kiat menangkap peluang usaha, dan etika berwirausaha. Itu sub CPMK 1. Kemudian sub CPMK 2 adalah mahasiswa mampu menangkap peluang usaha serta mampu menyusun, mengkaji, dan menganalisis rencana usaha, atau biasanya disebut dengan business plan. Kemudian ada sub CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Daftar pustaka yang saya gunakan adalah buku dari Suryana tahun 2014, penerbitan di Salemba. Yang kedua adalah bukunya si Zimmer, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Penerbitnya juga Salemba. Pendukungnya adalah jurnal penelitian dan pengabdian terkait tema kewirausahaan. Jadi untuk di pertemuan pertama nanti kita akan membahas kontrak kuliah dan juga menjelaskan RPS dan kesepakatan dengan mahasiswa. Mulai dari kontrak kuliah, mulai dari presensi, kehadiran, tugas, penilaian UAS, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita akan membahas mahasiswa mampu menganalisis konsep kewirausahaan. Jadi di situ nanti mulai dari apa sih ciri-ciri kewirausahaan itu, kemudian konsep dasarnya seperti apa. Nah, itu nanti di pertemuan kedua. Kemudian di pertemuan ketiga sub materinya adalah memahami, mengkaji, dan menganalisis konsep karakteristik kewirausahaan. Kemudian di pertemuan keempat, di sini mahasiswa akan mampu menjelaskan perubahan pola pikir, urgensi, dan perubahan pola pikir untuk mengenal pola pikir kewirausahaan. Jadi di sini nanti sudah mulai kita membuat semacam forum diskusi. Jadi nanti kita bagi per kelompok, nanti di kelompoknya nanti sudah membuat apa namanya apa yang mau dibuat di entrepreneurnya atau di kewirausahaannya seperti itu. Kemudian di pertemuan kelima kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menangkap peluang usaha. Jadi nanti di grup itu atau di kelompok mahasiswa tadi itu kita bikin kira-kira di tempat tinggalnya apa yang berpotensi untuk dibuat kewirausahaan. Seperti itu.
Kemudian di pertemuan ke-6 nanti akan bagaimana cara menganalisis kiat memulai usaha baru. Nah, ini biasanya kita sudah mulai menyusun forum jadi atau grup kayak kalau misalkan dengan judul ini nanti kita akan membuat usaha seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di pertemuan ke-7 mahasiswa akan menyusun rencana usaha atau bisnis plan. Jadi di pertemuan ke-8 kita masuk UTS itu sudah apa namanya? Sudah mampu membuat RPS atau eh membuat RPS. Cut, cut, cut. Mampu membuat bisnis plan atau rencana usaha. Ke pertemuan 9 mahasiswa nanti akan membuat semacam kiat-kiat eh, wirausaha atau ini mendeskripsikan nanti usahanya itu seperti apa, nanti pemasarannya kemana, seperti itu. Kemudian di pertemuan 10 mahasiswa itu nanti akan membuat ini semacam video dokumentasi atau video tentang usahanya itu di bidang apa. Nanti kita buat video teaser. Jadi pemasaran yang lagi tren saat ini adalah melalui media sosial. Jadi nanti di pertemuan 10 kita sudah mengarahkan mahasiswa untuk membuat video teaser tentang bisnisnya atau usahanya seperti itu. Kemudian di pertemuan 11 nanti kita akan membuat apa namanya? Bisnis plan tadi itu untuk mengelola SDM di bisnis plan tadi itu. Jadi mengelola SDM-nya itu seperti apa. Kemudian di pertemuan 12 kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Kemudian di pertemuan ke-13 jadi nanti mahasiswa akan dituntut untuk membuat bisnis plan dalam bidang jasa sesuai dengan bidang teknologi informasi. Kemudian untuk di pertemuan ke-14 kita akan membuat bisnis plan untuk usaha dagang dalam bidang teknologi informasi. Kemudian di pertemuan ke-15 nanti akan mahasiswa eh, akan membuat bisnis plan dalam usaha manufaktur dalam bidang teknologi informasi. Nah, pertemuan ke-16 saya biasanya membuat mahasiswa itu untuk mempresentasikan. Jadi bisnis plan-nya nanti yang mau di yang mau dipresentasikan itu yang mana? Mulai dari bisnis plan usaha dagang, bisnis plan dalam bidang jasa, atau dalam bisnis plan manufaktur yang sesuai dengan bidang teknologi informasi. Oke, cukup sekian presentasi apa RPS yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Sebelum kita masuk di pertemuan 10, jadi saya mau flashback di mata kuliah pertemuan 9 kemarin di mata leadership di manajemen pemasaran. Jadi kita sudah membuat konsepnya, kita kemudian sudah menentukan nanti pemasarannya seperti apa sih. Nah, kemudian pertemuan hari ini kita akan bahas tentang di bagian promosi. Di promosi itu kita masuknya di mana? Di video teaser. Nah, ada yang udah tahu belum video teaser itu apa? Kok kaku? Belum. Oke. Jadi
Saya mau jelaskan dulu video teaser. Jadi video teaser itu semacam cuplikan atau semacam apa namanya, kita mau mempromosikan produk kita itu seperti apa sih, entah makanan atau minuman, entah jasa atau lain sebagainya. Nah, kita untuk mengenalkan kepada calon pembeli atau konsumen, kita lebih baik membuat video teaser atau cuplikan dulu. Jadi supaya si konsumen itu tahu kira-kira nanti yang dijual itu apa. Nah, kalau sesuai pengertian di sini adalah video menjadi alat untuk alat yang sangat penting dalam dunia kewirausahaan. Penggunaan video sangat efektif, dapat membantu membina hubungan dengan pelanggan, mempromosikan produk jasa, serta menceritakan kisah atau brand. Jadi di video teaser itu nanti kita akan mengenalkan produk kita, mengenalkan brand kita. Nah, kemarin kan sudah membuat nih, sudah kan? Nah, sudah. Terus di slide selanjutnya, jadi mengapa video teaser penting dalam promosi? Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik. Jadi di video teaser itu dapat menarik perhatian mahasiswa dengan visual dan audio yang menarik. Jadi di dalam video nanti itu bukan hanya tentang produknya aja, tapi kita bisa sisipkan audio yang lagi tren saat ini. Jadi mirip seperti kita bikin TikTok. Jadi apa audio yang FYP sekarang itu apa sih? Nah, kita bisa masukkan di situ. Jadi untuk meningkatkan viewernya kita, viewernya dari video teaser tadi itu. Kemudian untuk memperhatikan keseruan dan keunikan untuk menarik minat kepada produk atau jasa yang kita kenalkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, memperkenalkan konsep. Jadi di video teaser itu dapat menggambarkan konsep dan tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah si pelanggan atau konsumen itu supaya mengerti atau mengenal produk kita. Jadi yang di ini apa? Makanan yang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi makanannya yang kekinian, berarti yang harus mengikuti FOMO yang sekarang, kayak gitu. Terus memperkuat branding. Video teaser dapat membantu atau memperkuat branding, menciptakan identitas yang kuat dan mudah dikenali. Ada pertanyaan tentang mengapa kita harus membuat video teaser ini? Ini tujuannya sih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Lanjut. Nah, di jenis-jenis video dalam bisnis, ini ada promosi produk, kemudian ada profil perusahaan, kemudian ada tutorial, dan edukasi. Nah, di video promosi, di promosi produk ini adalah mengenalkan fitur atau manfaat dari produk yang kalian buat. Misalkan, kalau Mas Farid kemarin kan mau menyebutkan tentang produknya, yaitu hantaran lamaran. Jadi dari situ nanti kemasannya seperti apa? Nah, misalkan seperti itu. Jadi tujuannya kepada siapa? Nanti dipromosikannya juga ke orang yang dituju tadi itu. Kemudian untuk di sini ada profil perusahaan. Profil perusahaan ini biasanya membuat ini video tentang bagaimana sih visi misi dari perusahaan itu, tujuannya untuk apa, misalkan seperti itu. Kemudian kalau untuk video dalam tutorial atau edukasi, biasanya membahas tentang step-step. Nah, kita fokusnya di promosi produk. Kalian sudah membuat ide bisnisnya?
Sudah. Terus berarti sekarang tinggal promosinya kan? Ya, promosinya yaitu tentang kita fokusnya ke produk, yaitu tujuannya membuat video teaser. Nah, sebelum kita mau membuat video yang menarik, kita harus membuat konsepnya dulu. Yang pertama adalah storytellingnya yang kuat. Jadi ketika Mas Farid tadi kan mau membuat produknya tentang hantaran. Jadi dia menceritakan hantaran itu seperti apa sih? Tujuannya untuk apa? Nah, kayak gitu. Jadi dia membuat konsepnya, jadi semacam kita membuat rencananya nanti. Di menit keberapa saya harus menampilkan tentang produk saya ini. Sejarahnya seperti apa? Tujuannya ke siapa? Nanti peminat videonya ini nanti untuk siapa? Seperti itu. Kemudian nomor 2, fokus dan manfaatnya. Jadi di videonya nanti itu juga harus menyebutkan atau memperlihatkan atau memperkuat manfaatnya ini ke siapa sih? Nah, kayak gitu. Kalau hantaran berarti kan fokusnya usia berapa, Mas? 20 ke atas ya. Jadi misalkan kita fokuskan untuk lamaran ya, lamaran untuk menikah misalkan. Berarti dari usia 24 tahun ke 27 misalkan. Ya, nanti mereka itu sukanya yang seperti apa? Modelnya yang seperti apa? Nah, kayak gitu. Bisa juga misalkan untuk wisuda. Misalkan kita bikin apa namanya? Hand buket ya. Hand buket untuk anak SD misalkan wisudanya. Nah, biasanya isinya hanya kue. Kue atau coklat kayak semacam seperti itu. Nah, jadi bisa mengikuti apa namanya? Selera konsumen seperti itu. Kemudian gaya yang unik. Nah, gaya yang unik ini kalau saran saya itu nanti menggunakan bahasa kalian. Kenapa? Karena nanti kalian itu akan mempromosikan ke usia kalian. Masih bingung? Enggak. Jadi contohnya kayak gini. Ketika kita mau mempromosikan barang yang biasanya dipakai untuk usia 20-an, ya kalian kalau mempromosikan ya menggunakan bahasa kalian yang usia umur 20-an. Beda kalau misalkan produk ini nanti digunakan oleh usia yang misalkan di atas 40 tahun. Nah, berarti harus menggunakan bahasanya yang sedikit agak formal, misalkan seperti itu. Ya, gitu ya. Oke, nomor 4, menggunakan aksi. Di sini berikan CTA, jadi call to action, yang dijelaskan untuk mendorong audiens untuk melakukan tindakan selanjutnya. Nah, di akhir video, biasanya kalian kan mendengar atau melihat yang ini. Dengan kalian melihat video ini, nanti kalian akan mendapat potongan berapa persen. Nah, itu yang dimaksud namanya CTA ini, call to action. Jadi, di video yang kalian buat nanti, video teaser itu kalian berikan potongan harga atau berikan tindakan untuk si audiens setelah melihat video yang kalian buat itu, mereka harus ngapain. Kalau misalkan kalian jualnya di toko offline, kalian tentukan toko offline-nya di mana. Atau tokonya hanya online aja. Nah, mereka harus menghubungi ke siapa. Bisa menghubungi nomor WA atau menghubungi websitenya, misalkan seperti itu. Kemudian alat atau platform untuk membuat video. Yang pertama adalah kamera, pasti. Kemudian ada editor video, kemudian peralatan audio, kemudian
platform distribusi. Nah, kamera ini saya nggak menyarankan kalian menggunakan kamera yang profesional. Jadi di mata kuliah kalian bisa menggunakan kamera handphone aja. Jadi nggak harus kita sewa di tempat profesional atau apa. Yang penting maksud dan tujuan dari video teaser tadi itu sudah tersampaikan. Seperti itu. Kemudian di editor, video ini kita bisa menggunakan yang gratis, misalkan menggunakan CapCut dan lain sebagainya, ada di aplikasi di Play Store yang gratis. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian peralatan audionya kita nggak bisa menggunakan mic wireless atau menggunakan langsung dari handphonenya, atau bisa menggunakan dubbing. Jadi setelah mengambil gambar baru kita masukkan video dubbingnya, seperti itu. Kemudian untuk platform distribusi kita juga, oh ya silakan. Untuk platform distribusi kita juga bisa menggunakan video atau platform yang sekarang di tren digunakan, misalkan TikTok atau Instagram. Nah, misalkan seperti itu. Jadi untuk distribusinya nanti kalian menggunakan sosial media aja. Kalau zaman dulu kan, kalau kita mau mengenalkan produk kan, kita harus membagikan selebaran atau brosur, atau kita membuat pamflet, baliho, kan kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan eranya sudah era digital, jadi kita sudah memanfaatkan sosial media aja, seperti itu. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Nah, untuk teknik videografinya, di sini ada mulai dari komposisi, kemudian pencahayaan, kemudian ada pergerakan kamera. Jadi, misalkan fokusnya di sini. Jadi, nanti kita ngambil gambarnya mungkin bisa dari atas, kemudian ke bawah, atau dari samping, baru ke fokus ke produknya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan aja dengan produk yang kalian buat nanti itu seperti apa. Kemudian untuk pencahayaan, kalau misalkan fokusnya ke gimana? Oh enggak. Jadi kalau misalkan fokusnya ke tertentu, jadi diusahakan nanti untuk fokus pencahayaannya diarahkan ke titik fokusnya tadi itu. Oke, gitu ya. Kemudian pergerakan kamera yang tadi, jadi bisa dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, nanti disesuaikan sama produknya. Kan kalian di sini bikin produk semua atau yang biasa? Produk semua. Kemudian ini untuk strategi pendistribusian. Jadi distribusi tadi saya menyarankan ke sosial media. Kemudian kalian bisa memanfaatkan sosial medianya. Kalau misalkan kalian mempunyai dana lebih dari iuran kelompok tadi itu, juga bisa memanfaatkan untuk kampanye berbayar. Misalkan di Instagram kita menggunakan, saya biasanya menggunakan Instagram Ads. Nah, itu juga apa namanya, meningkatkan viewer sama nanti peminatnya itu di usia sekian sampai sekian bisa kita patok di situ. Jadi iklan ini akan muncul di orang yang rentan usia sekian sampai sekian. Jadi disesuaikan sama produknya. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan apa namanya? Setelah melakukan pendistribusian video, baru kita akan mengukur tentang keberhasilan dari video yang telah kita buat tadi. Mulai dari jumlah penayangannya, kemudian keterlibatan penonton, kemudian ada konversi tujuannya. Nah, itu apa namanya? Tingkat produk kita itu dikenal sama orang. Misalkan produk kita itu diminati banyak orang nih.
Nah, biasanya jumlah penayangannya itu lebih banyak, kemudian keterlibatan penontonnya, mungkin like-nya atau komentarnya itu juga meningkat seperti itu. Di sini sudah ada yang bikin video teaser? Belum? Belum. Oke. Oke. Nanti di slide selanjutnya nanti akan saya tampilkan contoh dari usaha teman saya. Jadi di situ akan kita tampilkan apa namanya video teaser. Jadi tentang produk minuman atau kopi. Jadi di situ dia menggunakan gula aren. Nah, jadi yang biasanya apa kopi tapi apa takut kena lambung atau dan lain sebagainya. Nah, ini bisa aman seperti itu. Langsung kita play aja ya. Feels like deja vu. I realize I can't really come through. Waking from darkness, don't really live. I keep drinking till I'm disappeared. You are the one the one that will sing all the tears I got. Love for my life. I sacrifice this for the one that will last on forever. That is your love. This is the way that we go on the feel. Nah, ini adalah contoh dari usaha teman saya. Jadi saya sudah minta izin untuk melakukan pengambilan gambar. Jadi di situ ada brandnya. Brandnya adalah Kopi Langit 7. Jadi di situ ada creamernya, kemudian ada kopinya, ada susunya, sama ada gula arennya tadi itu. Nah, tujuan dari sini adalah kita kembali ke tujuan awal tadi adalah kita mengenalkan brandnya apa? Brandnya adalah kopi gula aren. Kopi gula aren punyanya si Langit 7. Nah, kayak gitu. Jadi nanti di tugas yang habis ini saya berikan adalah kalian silahkan untuk mengenalkan brand kalian. Jadi di situ nanti akan muncul brandnya apa, kemudian produk ini ditujukan untuk siapa. Oke, ada pertanyaan tentang pertemuan hari ini? Sudah ada? Cukup jelas? Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, jadi buat video teaser dalam bisnis Anda, maksimal pengumpulan pada pertemuan berikutnya. Oke? Oke, siap. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas ini? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.